Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Krisdianto dari KPI semester 5 dan kelas KPI A akan menjawab soal ujian dari mata kuliah Psikologi Dakwah. Pengertian dari psikologi dakwah. Psikologi dakwah merupakan cabang pengetahuan baru yang merupakan gabungan antara kajian psikologi dan ilmu dakwah. Psikologi dakwah juga pada hakikatnya merupakan bagian dari psikologi Islam. Karena dalam psikologi dakwah, landasan yang digunakan sama dengan yang digunakan dalam psikologi Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Karena itu, untuk mempermudah pemahaman tentang psikologi dakwah, maka perlu ketahui pengertian psikologi dakwah dan secara sendiri. Dalam psikologi sering disebutkan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau yang merupakan gejala-gejala dan kejiwaannya. Sedangkan definisi yang lebih terperinci menyebutkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku lahiriah manusia dengan menggunakan metode observasi secara objektif seperti rangsangan, stimulus, atau responsif yang sebagai jawaban yang dapat menimbulkan sebuah tingkah laku. Jika menurut Syekh Ali Mahfudz, pengertian dari dakwah adalah mendorong atau memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk, memerintahkan mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dan dunia akhirat. Psikologi dakwah ialah ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari atau membahas tentang segala gejala hidup kejiwaan manusia yang terlibat dalam proses kegiatan dakwah. Psikologi dakwah juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan hidup kejiwaannya untuk diajak kepada pengalaman ajaran-ajaran Islam demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Tujuan dari psikologi dakwah adalah membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang pola dan tingkah laku para mad'u dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut. Hal ini berkaitan dengan aspek kejiwaan psikis sehingga mempermudah para dai agar lebih memudahkan lagi untuk mengajak mereka menuju jalan kebaikan atau yang dikehendaki oleh Islam. Tujuan dari psikologi dakwah adalah memberikan pandangan tentang memungkinkan dilakukannya perubahan tingkah laku atau sikap mental psikologis pada sasaran dakwah atau penerangan agama sesuai dengan pola kehidupan yang dikehendaki oleh ajaran agama yang didakwakan tersebut. Dengan demikian maka psikologi dakwah mempunyai titik perhatian kepada pengetahuan tentang tingkah laku manusia, pengetahuan untuk mengajak kita supaya mendalami segala tingkah laku manusia dan dalam lapangan hidupnya dan latar belakangnya, serta tingkah laku manusia adalah merupakan gejala dari keadaan psikologis yang terlahirkan dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidup. Psikologis dakwah pun memperhatikan masalah pengembangan daya cipta, daya karsa, dan daya rasa. Dalam proses penghayatan dan pengamalan ajaran agama, ada beberapa faktor yang mensituasikan atau mengkondisikan kehidupan psikologis yang melingkupi manusia itu sendiri. 1. Menemukan dirinya. 2. Mengembangkan konsep diri. 3. Menerapkan hubungan dan dunia sekitar. Itu ada 3 faktor utama yang menjadikan pengaruh besar pada psikologis. Contoh 1, menemukan dirinya. Ini adalah lebih
untuk mengenal diri sendiri, siapa diriku dan tidak untuk mencoba menjadi orang lain atau karena dia fans dengan orang harus menjadi seperti dia, tidak seperti itu, harus jadi dirinya sendiri. Kedua adalah mengembangkan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan orang tentang diri sendiri. Konsep diri dipengaruhi oleh orang lain, misalnya pujian atau cacian orang. Jadi kita harus memperkuat diri kita sendiri dalam konsep diri ini. Yang ketiga, menetapkan hubungan dengan dunia sekitar. Nah, ini sangat perlu karena proses komunikasi itu akan terjadi atau yang mengembangkan diri kita secara psikologis dan lebih dalam lagi pada diri kita adalah sekitar kita. Sebenarnya motivasi adalah istilah lebih umum menunjukkan pada proses gerakan, termasuk situasi dorongan timbul dari individu, tingkah laku maupun yang lainnya. Karena itu motivasi bisa dikatakan membangkitkan motif, mengembangkan gaya gerak untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. Jika dalam Al-Quran dakwah terambil dari kata dawatan, yaitu lugwawi. Secara etimologi memiliki kesamaan makna dengan kata al-nida yang berarti menyatu atau memanggil. Adapun aspek terminologis, pakar dakwah Syekh Ali Mahfuz mengartikan dakwah dengan mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah, menyeru mereka kepada kebaikan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan yang buruk supaya mendapat keberuntungan di dunia dan akhirat. Dakwah juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memotivasi orang dengan basirah, yang artinya mendorong orang dengan pengetahuan yang mendalam tentang tujuan agar motivasi hidup tepat sasaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dakwah, yaitu satu, bersifat kontemporer atau kekinian. Artinya sifat ini bisa menjadi kekuatan pendorong jika suatu itu adalah hal baru, kekinian atau update. Yang kedua adalah bersifat kompleks. Artinya sifat motivasi itu tidak hanya untuk memperoleh kenikmatan, mengurangi ketegangan, dan memperoleh kekuatan dan rasa aman saja. Jadi lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi, dan itu sangat penting untuk menguatkan motivasi. Tiga, sifatnya melibatkan proses kognitif. Artinya sifat motivasi itu melibatkan tujuan-tujuan yang diinginkan, rencana dan sadarnya. Contohnya untuk mengejar prestasi, mengejar cita-cita. Empat, bersifat konkret dan nyata. Artinya motivasi yang bersifat konkret dan nyata ini bukan sesuatu yang hal yang abstrak. Karena itu bisa memberikan kita nilai lebih atau proses yang bagus dalam perjalanan hidup dari seorang pendakwah. Dan itu jelas. Syekh Ali Mahfud misalnya mengartikan dakwah dengan motivasi manusia kebaikan dan petunjuk Allah SWT, serta mengajak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang terpuji dan mencegah mereka dari melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dipandang tidak pantas oleh agama maupun syariat. Ilyas Ismail seraya mengutip dari Azizi Ibnu Farhan Ali-Anzi menjelaskan bahwa dakwah juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk memotivasi orang lain dengan basirah supaya menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Basirah maksudnya adalah pengetahuan yang mendalam dengan tujuan agar motivasi ini tepat sasaran. Dakwah Islam dengan basirah maknanya berarti dakwah yang disebarluaskan dengan cara damai dan bukan dengan kekerasan, serta mengutamakan aspek kognitif.
kognitif, kesadaran intelektual, dan afektif, kesadaran emosional. Dan Syekh Abu Syed Oudhub mendefinisikan bahwa dakwah sebagai usaha kecil, sebagai usaha untuk mewujudkan sistem Islam dalam kehidupan nyata, mulai dalam yang paling kecil seperti individu, keluarga, maupun seperti sampai ke negara, bahkan umum. Menurut Quraish Shihab, diperlukan keinsafan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan diri dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Dalam hal ini adalah kita harus selalu menyeru, termasuk dalam kemampuan komunikasi. Yang perlu diperhatikan lagi dan dilibatkan adalah bahasa lisan. Kita harus jelas pada pembicaraan, vokalisasi maupun artikulasi kata. Kedua, bahasa tubuh, yaitu cara kita membawakan bahasa tubuh dengan melebihkan gerakan-gerakan yang meyakinkan bagaimana cara kita mengajak mereka berbicara. Ketiga, ada ritme, yaitu kita harus mengatur apa itu kecepatan perbicaraan kita, ekspresi kita, langkah-langkah bicara kita, langkah-langkah cara kita mengatur suasana. Dan terakhir ada mental. Jadi dalam dakwah itu mental kita harus kuat, karena kalau tidak kuat bisa gagal dakwah kita dan tidak dipercaya oleh orang lain. Dan ada juga kemampuan diri, dalam penguasaan diri. Itulah bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri pada saat kita berdakwah. Tak kalah penting juga ada kemampuan pengetahuan. Antara lain pengetahuan psikologi, pengetahuan agama dan agama dai, pengetahuan agama, pengetahuan kependidikan, kedewasaan dan lain-lain, pengetahuan umum, keanekaragaman pengetahuan dan pendidikan masyarakat, pengetahuan Al-Quran dan hadis. Itu adalah poin-poin penting yang menjunjung atau melebihkan nilai seorang dai. Hubungan spiritual itu adalah hubungan kejiwaan kita, dimana kita lebih percaya atau lebih rasa pede bahwasanya inilah spiritual kita. Jiwa kita lebih keluar, lebih aura kita lebih memiliki keluar, lebih tergambarkan dan terasa gitu. Inilah karakter dan inilah jiwa dan sikap mental. Antara spiritual dan sikap mental itu saya berkaitan menurut saya, karena di samping cara pembawaan dari dakwahnya pun akan selalu berkaitan. Di samping itu spiritual juga akan lebih kuat jika sang individunya juga kuat. Contoh, dia adalah seorang musisi rock, tapi dia bermain musik dangdut. Mungkin masih masuk karena jiwa dia adalah jiwa rock dan masih permainan musik dangdut itu adalah musik rock. Tapi jika mungkin dia adalah seorang gitaris rock lalu bermain musik jazz atau blues, tapi dia harus berganti posisi menjadi drummer, maka posisi itu pun akan salah karena sudah di lain jiwa juga. Jiwanya dari seorang gitaris dan dia sudah bermain dengan drum, maka akan berbeda rasa komposisinya. Fungsi bahasa yang sangat penting adalah sebagai alat komunikasi untuk kita, dimana dapat kita pakai untuk berkomunikasi atau menjelaskan sesuatu pada orang lain atau pasti mengajak dan bicara. Yang harus dimiliki oleh dai adalah kepandaian antara lain psikologi, agama itu sangat penting, kepandaian adalah agama, materi, kepandaian hal umum,
dan masih banyak lagi, terlebih tentang kehidupan sosial, lalu antara lain pengetahuan tentang diri sendiri, pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis, pengetahuan tentang penguasaan diri, dan yang pasti perlu berlatih, karena pelatihan pun akan sangat rumit untuk membawakan sebuah materi, terlebihnya pada dakwah sendiri. Serta belajar harus memiliki karakter komunikasi yang sangat menarik, karena dalam karakter komunikasi yang sangat menarik itu akan menjadikan kita berbicara itu menjadi pusat perhatian, karena keunikan diri sendiri itu. Jadi kita harus sebagai pendakwah kita juga harus memiliki kemampuan penguasaan diri yang cukup baik. Terlebih pada saat penyampaiannya kita juga harus menggunakan hati, karena yang lebih dapat sering diterima orang itu adalah dari hati ke hati. Bahasa ada beberapa dari verbal dan non verbal. Bahasa verbal adalah bahasa yang menggunakan pengucapan atau berbicara langsung. Dan bahasa non verbal adalah bahasa yang memberikan simbolik, antara lain ekspresi atau gambar atau sebuah foto. Itu adalah bahasa non verbal. Dalam gabungan bahasa verbal dan verbal dan non verbal, contohnya kita dapat kita lihat saat kita bicara dengan orang lain. Dari ekspresinya, ketika kita datang mereka sudah senang, berarti mereka menerima kita. Tapi ketika kita datang eh, mereka sudah tidak senang, berarti mereka tidak suka dengan kita. Itu adalah bahasa non verbal yang sangat umum saat bertemu dengan orang lain. Dan bahasa yang verbal adalah bahasa yang diucapkan atau disampaikan. Dan penggabungan antara kedua itu dapat kita lihat ya, seperti kita sehari-hari, dari kita berbicara dengan orang lain atau bicara dengan teman kita. Selaras nggak ekspresi dan kata-katanya? Terkadang kan sekarang sering lucu mengatakan, ih aku jijik sama kamu, tapi ekspresinya dia ekspresi bahagia. Itu kan sedikit suatu hal yang ingin dikatakan manisnya gitu. Tapi saat ini lebih mengutamakan apa itu berekspresi, walaupun kadang kata-katanya agak sedikit kurang, atau tidak ada seseorang yang lebih mengutamakan kata-katanya daripada ekspresinya. Karena kata-kata tajam ekspresinya biasa, ekspresinya bahagia tersakiti karena tidak sengaja. Jadi keselarasan antara kedua hal tersebut contohnya sudah sangat banyak dapat kita perhatikan dari sekitar kita, dari diri kita sendiri, dan kesalahan hal tersebut perlu kita pelajari untuk menyampaikan komunikasi yang lebih baik serta dakwah yang lebih baik. Terima kasih. Saya Eko Krisdianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.